Selamat datang kembali dengan saya Kosmas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran pada sekolah PK atau sekolah pusat keunggulan yang biasanya ini berakhir pada pembuatan modul. Nah, di sini ada 7 prinsip ya untuk penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Itu salah satunya adalah sederhana dan informatif, kemudian esensial dan kontekstual, yang ketiga berkesinambungan, kemudian optimal, 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, adaptif dan fleksibel. Nah, di sini dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini harus meliputi 7 unsur atau 7 prinsip yang di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu maksudnya bagaimana. Yang pertama, kita dimulai dengan sederhana dan informatif. Nah, sederhana dan informatif ini maksudnya adalah perumusan ATP atau alur tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk menggunakan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan sesungguhnya dalam bentuk glosarium. Jadi pembuatannya dibuat sederhana mungkin, dan ini yang paling penting yaitu ambigu. Ambigu itu istilahnya mempunyai tafsir yang ganda atau berbeda. Jadi ini membuat, jadi yang paling utama jangan membuat tafsir ganda. Kemudian esensial dan kontekstual, memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yaitu kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan menyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Kalau saya ambil dari istilah ini itu yang paling penting karena kita juga kehidupan ya, menjalani kehidupan, yaitu ini menyediakan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata. Jadi disesuaikan dengan keadaan kita di kehidupan yang sebenarnya. Jadi tidak membuat suatu pernyataan yang kadang tidak sesuai dengan aktivitas atau kehidupan yang ada di atau yang kita alami pada lingkungan kita. Kemudian berkesinambungan, antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP atau ini capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi antara fase yang lain itu berkesinambungan ya. Ini antar fase itu maksudnya kalau kelas 1 atau SD, kelas 1 sampai kelas 2 itu fasenya A dan seterusnya. Jadi kelas 3 sampai kelas 4 itu nanti ya fase B. Jadi itu antar fase itu harus berkesinambungan. Jadi tidak mungkin pembelajaran dari fase A tidak nyambung dengan fase B, itu harus berjenjang dan harus ini yang runtut dan sistematis. Kemudian yang ketiga, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif.
Ya, ini tahapan kognitif itu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Serta dimensi pengetahuan. Ya, ini pengetahuannya itu meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta P3 itu maksudnya P3 itu adalah profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 elemen untuk yang kurikulum SMKPK atau pusat keunggulan. Itu meliputi beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini nanti proses dari atau konsep yang utama ini untuk profil P3 ini bisa dijelaskan di video lain, karena ini untuk kurikulum yang pusat keunggulan ini sangat menekankan pada profil pelajar Pancasila atau yang bisa disebut dengan istilahnya menjadi seorang pelajar yang sejati. Mungkin akan saya bukakan dulu, masih ada ya. Nah, ini di sini ada profil pelajar Pancasila. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah Merdeka Belajar. Prinsip utama penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah memahami istilah Merdeka Belajar. Antara lain, 1. Memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. 2. Memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Itu ini termasuk individunya ya, karakter individu yaitu kecakapan belajar, gaya, dan minat belajar. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ini prinsipnya itu merdeka belajar. Kemudian operasional dan aplikatif. Rumusan ATP atau alur tujuan pembelajaran yaitu memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Ini yang nanti pada akhirnya kita harus sebagai seorang guru itu harus merancang modul ajar. Kemudian adaptif dan fleksibel. Fleksibel itu tidak kaku ya, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakter siswa, dan karakter satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antara pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang fase-fase ya. Yang ini saya maksudnya di sini fase ini prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya ada 7 langkah, yaitu yang pertama menganalisis CP atau capaian pembelajaran, memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sebenarnya penilaian itu ada 3 ya aspeknya. Yang pertama itu pengetahuannya bagaimana, terus kalau sudah pengetahuannya bagus, terus keterampilannya bagaimana. Jadi kalau pengetahuan itu maksudnya teorinya, ada istilah kok teori tok ya, penilaian itu sebenarnya juga bukan masalah teori aja sebenarnya. Jadi pengetahuan itu teorinya, terus keterampilannya dia dalam melakukan, kemudian yang terakhir adalah sikapnya. Pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, tapi sikapnya menang-menangi dewi mungkin ya istilahnya, yaitu juga tidak bagus atau tidak di kerjaan atau itu dengan orang lain tidak bagus, walaupun pengetahuan keterampilannya bagus ya akhirnya juga nggak bagus, karena penilaian itu sebenarnya meliputi 3 aspek ini. Tadi saya sudah jelaskan tentang fase itu sebenarnya dari A sampai F ya. Fase A itu dari kelas 1 sampai kelas 2, ini SD, tingkatnya SD. Fase B kelas 3 sampai kelas
4 dan seterusnya. Ini untuk fase E ini masuknya di SMK atau bisa SMK. Kemudian fase F itu lanjutannya ya kelas 10, 11, 12. Nah ini untuk SMK ini diambil dari fase E sama fase F. Tuh demikian dari saya. Jika kurang jelas mohon maaf, karena demikian yang dapat saya jelaskan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini.